Setiap tahunnya, sawah di Indonesia itu mengalami penyusutan sampai dengan 10% atau sekitar 90.000 hektar. Dan bahkan nih, Kementerian Pertanian mengatakan ada 650.000 hektar menyusut setiap tahunnya. Wah, ngeri ya. Jadi gimana nih kalau seandainya di kemudian hari sawah di Indonesia benar-benar hilang? Ada nggak sih makanan yang bisa kita gunakan sebagai pengganti beras? Simak video ini sampai selesai. Nah, ngomongin soal sawah yang menyusut, sebenarnya bisa kita pahami ya, di mana sekarang ini pembangunan itu sedang marak-maraknya. Apalagi Indonesia sedang masa pembangunan. Di sana juga para petani itu banyak mengalihkan lahan pertaniannya untuk digunakan sebagai pemukiman dan juga perumahan. Dialihkan ke sana. Sawah petani itu sebenarnya tidak menghilang begitu, tapi banyak dialihfungsikan. Yang tadinya ditanami padi atau beras, itu sekarang ditanami tanaman lain, begitu. Lalu bagaimana? Jika ini dibiarkan, bukankah ini akan menyebabkan sawah itu benar-benar hilang dan juga akan menyebabkan beras sebagai makanan pokok kita itu hilang? Lalu jika makanan beras pokok kita hilang, ada nggak sih makanan atau tanaman yang bisa kita gunakan sebagai penggantinya? Tenang, Indonesia itu kaya dengan sumber daya alamnya. Banyak sekali makanan yang bisa kita gunakan sebagai pengganti beras. Sebut saja satu daerah di Papua, mereka mengkonsumsi sagu untuk sebagai makanan pokoknya. Dan kali ini kita akan membahas beberapa makanan yang bisa kita gunakan sebagai pengganti beras. Yang pertama ada jagung. Pada dasarnya, jagung masih menjadi tanaman pangan yang cukup dibudidayakan, terutama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Flores, Sumba, dan Sulawesi Tengah. Umumnya, jagung yang sudah cukup tua akan dipanen, dipilih, dan diolah menjadi nasi jagung. Dibandingkan dengan beras, jagung memiliki kandungan serat yang lebih tinggi. Artinya, dengan mengkonsumsi jagung sebagai makanan pokok, Anda bisa merasa kenyang lebih lama. Kandungan asam folat yang tinggi pada jagung juga membuat direkomendasikan untuk ibu hamil. Hama membandel karena ngumpet. Tenang-tenang, Josephat hadir untuk mengendalikan hama serangga yang tersembunyi di balik tanaman. Dengan bahan aktif asefat 80% berspektrum luas untuk mengendalikan hama-hama, penusuk, penghisap, dan juga pengunyah. Tersedia dalam 2 kemasan, ukuran 400 gram dan juga 100 gram. Pilih kemasan, masukkan keranjang, dan beli sekarang di e-commerce kesayangan Anda. Lalu yang kedua ada sagu. Nah, sagu merupakan bahan makanan yang diperoleh dari serat batang pohon sagu. Kemudian diolah menjadi tepung sagu dan dimasak kembali untuk dijadikan pasta dan dicampurkan dengan bahan-bahan lain agar terasa lebih lezat. Tanaman pangan ini banyak dijumpai di kawasan timur Indonesia, mencakup Sulawesi, Maluku, dan juga Papua. Perlu diketahui bahwa dalam 100 gram sagu kering terdapat 94 gram karbohidrat. Inilah yang membuatnya cocok dijadikan sebagai alternatif sumber karbohidrat pengganti nasi. Lalu yang ketiga ada singkong. Nah, jenis tanaman umbi-umbian ini tumbuh dengan baik di Indonesia. Singkong bahkan pernah menjadi tanaman pangan yang paling banyak dikonsumsi saat penjajahan kolonial Belanda. Singkong mengandung karbohidrat dalam jumlah tinggi dan juga bebas kolesterol. Rasa manis yang dihasilkan oleh singkong bahkan tidak berbahaya bagi penderita diabetes. Tekstur singkong yang lebih padat jika dibandingkan dengan nasi mampu menghasilkan energi dalam jumlah yang besar. Lalu yang selanjutnya ada talas. Nah, siapa bilang talas tidak bisa dijadikan tanaman pangan pengganti nasi? Tanaman yang banyak tumbuh di tanah Jawa ini juga merupakan sumber karbohidrat yang baik untuk tubuh. Talas memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan mudah dicerna. Untuk menanam talas, bahkan Anda tidak memerlukan lahan khusus. Tanaman pangan ini bisa tumbuh subur di wilayah berair seperti pematang sawah, tepi empang, selokan, dan bahkan sungai. Yang selanjutnya ada kentang. Nah, sampai saat ini kentang masih banyak dikonsumsi sebagai menu diet pengganti nasi. Hal ini dikarenakan kentang mengandung zat pati yang cukup tinggi sebagai sumber tenaga dan membuat Anda merasa kenyang. Bahan makanan ini juga mudah diolah menjadi beragam menu hidangan lezat lainnya, mulai dari kentang rebus, perkedel kentang, donat, atau ditambahkan ke dalam sayur sop yang Anda buat. Lalu yang terakhir ada ubi jalar. Nah, salah satu tanaman pangan yang bisa dijadikan alternatif pengganti beras adalah ubi jalar. Iya, jenis umbi yang
yang satu ini juga layak dikonsumsi sehari-hari sebagai sumber karbohidrat. Menariknya, ubi jalar juga memiliki kandungan beta-karoten dan berbagai vitamin lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Bagi penderita diabetes dan MAH, ubi jalar jauh lebih aman dikonsumsi daripada nasi. Nah, sebenarnya ada satu lagi nih tanaman yang bisa digunakan sebagai pengganti beras, yaitu sorghum. Nah, next video kita bahas deh detail mengenai tanaman sorghum yang memang digadang-gadang sebagai pengganti beras. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai makanan yang bisa digunakan sebagai pengganti beras. Jangan lupa untuk follow kita di sosial media seperti TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Dan satu lagi nih teman-teman, jika teman-teman membutuhkan pestisida, teman-teman bisa kunjungi official shop dari Mahakam. Oke deh, jangan lupa subscribe channel Mahakam TV. Salam Tani Indonesia.